Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Ripan Gali, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Pacet, Kabupaten Cianjur. Izinkanlah saya pada kali ini memaparkan tentang koneksi antar materi, keterkaitan, pemahaman antar modul yang telah dipelajari, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 posisi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dan diterapkan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Adapun disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin diri juga dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan pujian atau hukuman. Sebagai guru juga kita perlu memahami motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang guru, kita perlu mengelola motivasi perilaku manusia dengan mengabaikan motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka para siswa kita akan beralih ke motivasi internal, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pengendalian motivasi internal tujuannya adalah menjadikan mereka menjadi seperti yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada tahapan ini, diharapkan seorang guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Sebagai seorang guru, kita perlu juga memahami posisi kontrol kita sebagai guru. Adapun beberapa posisi kontrol guru, yaitu posisi sebagai penghukum, posisi sebagai teman, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Adapun posisi yang direkomendasikan dalam hal ini adalah posisi sebagai manajer. Kelebihan dari posisi guru sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Memposisikan diri sebagai seorang manajer, guru sebaiknya membuat keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Di suatu masalah dalam kelas atau sekolah,
Penyelesaian masalah yang sebaiknya dilalui yaitu melalui segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi perbuatan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Keterkaitan budaya positif dengan materi lain, yaitu budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak antara lain yaitu kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah, pencapaian tujuan pendidikan nasional akan lebih mudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada siswa dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif akan terbentuk ketika seorang guru menerapkan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa, mandiri, efektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif ini dapat tercapai dengan mendorong kolaborasi seluruh warga sekolah melalui keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terciptanya budaya positif untuk menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, diperlukan prakarsa perubahan yang selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah saya memahami konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif yang mencakup disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi, semua konsep inti ini perlu diresapi dan diwujudkan dalam tindakan nyata dan dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Perubahan yang terjadi pada saya lebih menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman, penghukum, dan pemantau. Seharusnya guru bertindak sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Menangani siswa yang sering terlambat saat masuk sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya pribadi sebagai teman, penghukum, dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Tentu pernah. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan, yaitu setiap orang wajar berbuat salah, tidak apa-apa, namanya juga manusia, sering berbuat salah dan tidak sempurna. Hal penting lainnya yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah menjalin kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid. Ini penting agar budaya positif tidak hanya diterapkan di kelas atau sekolah, tetapi juga di rumah, sehingga menjadi kebiasaan atau karakter yang terbawa baik di lingkungan sekolah maupun di mana saja. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.